Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Farhaini dengan NIM 2414200015. Di video kali ini aku mau membahas sedikit tentang seputar hukum ya. Nah, pernah nggak sih kalian tuh dengar kayak istilah perusahaan berbadan hukum dan nggak berbadan hukum? Terus mikir, emang bedanya di mana sih? Atau dengar hukum perdata, hukum dagang, sama hukum pidana. Tapi semuanya kedengaran mirip-mirip. Nah, kamu harus nonton video ini sampai akhir karena aku bakal bahas itu semua dengan cara yang gampang banget dipahami. Jadi siapin fokus kalian karena kita bakal bahas hukum tapi nggak pakai ribet nih. Cekidot. Oke, untuk topik yang pertama itu aku akan bahas tentang perbedaan antara perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dari pengertiannya itu, untuk perusahaan yang berbadan hukum adalah perusahaan yang memiliki status hukum sendiri, terpisah dari para pendirinya. Artinya, perusahaan ini tuh dianggap sebagai subjek hukum yang bisa punya hak dan kewajiban sendiri. Contohnya itu ada perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan BUMN atau badan usaha milik negara. Sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum itu memiliki pengertian status hukum yang terpisah dari pendirinya. Jadi pemilik dan perusahaan dianggap satu kesatuan. Jika perusahaan punya utang, maka pemilik ikut bertanggung jawab secara pribadi. Contohnya itu ada firma atau FA, persekutuan komanditer atau CV, dan usaha dagang atau UD. Sedangkan dari perbedaan tanggung jawab hukumnya itu, untuk yang berbadan hukum, tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan ke perusahaan. Harta pribadi pemilik tidak ikut disita bila perusahaan rugi. Sedangkan dari contohnya itu kita bisa ambil dari jika PT bangkrut, yang hilang hanya modal perusahaan, tidak dengan harta pribadinya. Sedangkan yang tidak berbadan hukum itu tanggung jawabnya tidak terbatas. Pemiliknya itu bisa banget loh kehilangan harta pribadinya untuk menutupi hutang perusahaan. Misalnya itu ada pada CV, sekutu aktif wajib banget menanggung seluruh kerugian. Jadi kalau dari tanggung jawabnya itu, kalau yang berbadan hukum itu dia tanggung jawabnya sebatas modal yang disetorkan, tidak dengan harta pribadinya. Sedangkan yang tidak berbadan hukum bila kena kerugian itu bisa banget loh ke harta pribadinya itu ikut disita atau mengalami kerugian juga. Jadi kayak tanggung jawabnya lebih besar banget nih untuk yang tidak berbadan hukum. Untuk proses pendiriannya juga itu berbeda. Dari yang berbadan hukum itu harus melalui akta notaris, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta memiliki nomor induk perusahaan NIP. Jadi kalau yang berbadan hukum ini lebih kompleks banget ya, karena harus melalui akta notaris, terus disahkan juga, dan memang harus memiliki nomor induk berusaha. Sedangkan yang tidak berbadan hukum itu cukup dengan perjanjian antar pendiri, kadang tidak memerlukan pengesahan dari negara. Jadi kalau dari yang pendiriannya ini lebih mudah banget nih kalau teman-teman mau buka usaha yang tidak berbadan hukum karena lebih simple ya. Untuk fungsi dan tujuannya itu memiliki perbedaan. Untuk yang berbadan hukum tuh kayak biasanya didirikan untuk usaha besar dan jangka panjang karena strukturnya organisasi lebih formal dan legalitasnya kuat banget. Sedangkan yang tidak berbadan hukum cocok untuk kalian kalau mau buka usaha kecil hingga menengah karena lebih sederhana dan fleksibel banget nih. Untuk kesimpulannya, perusahaan berbadan hukum memberikan perlindungan lebih bagi pemiliknya. Jadi untuk hartanya aman banget, kalau mengalami kerugian ya sebatas modal yang diberikan aja, tidak dengan ikut harta pribadinya. Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum lebih beresiko lebih tinggi. Nah, semoga penjelasan ini membantu banget kamu
memahami perbedaan dengan jelas ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kalian mau buka usaha itu kalian mau yang jangka panjang atau yang memang usaha kecil-kecilan atau mau coba-coba dulu. Kalau kalian mau buka usaha yang jangka panjang itu kalian bisa banget yang berbadan hukum, tapi pendiriannya itu cukup fleksibel, cukup apa ya, cukup sulit ya, karena harus ada akta notaris, terus juga kalian harus ada kayak nomor induk berusahanya. Sedangkan kalau yang tidak berbadan hukum itu lebih mudah banget, karena cukup kayak perjanjian antara pemiliknya, atau kayak kalian nih mau usaha berdua sama teman kalian, itu cukup kayak perjanjian, mau berapa nih keuntungan yang didapat, kamu berapa aku berapa, jadi lebih mudah gitu untuk mendirikan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Jadi untuk topik yang itu kita cukupkan sampai situ. Kita akan lanjut ke topik yang kedua. Oke, untuk kedua ini aku akan membahas tentang apa sih hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana ya teman-teman. Untuk yang pertama itu aku akan membahas tentang hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak jual beli, perjanjian, perkawinan, warisan, dan kepemilikan harta. Tujuannya itu untuk melindungi hak dan kepentingan pribadi seseorang agar tidak dirugikan oleh orang lain. Jadi kalau teman-teman nih pribadinya punya masalah dengan orang lain, bisa banget nih dibaca-baca hukum perdatanya ya teman-teman semua. Itu tuh ada contohnya tuh kayak kalau seseorang meminjam uang tapi tidak mengembalikan, itu termasuk masalah hukum perdata karena menyangkut perjanjian antara dua pihak. Dan yang kedua ini ada hukum dagang. Kalau hukum dagang itu sebenarnya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi fokusnya tuh lebih sempit, yaitu mengatur kegiatan di bidang perdagangan dan bisnis. Jadi tuh kalau hukum dagang ini tuh termasuk bagian dari hukum perdata, tetapi dia tuh lebih fokus ke hukum dagang ya teman-teman. Kalau kalian mau buka bisnis dan buka perdagangan itu kalian bisa baca-baca nih untuk di hukum dagang ini supaya kalian dilindungi oleh hukum ya. Kalian harus tahu banget nih tentang hukum-hukum karena melindungi kita yang di negara hukum seperti Indonesia ini. Dari topik, kembali ke topik, untuk hukum dagang itu memiliki contoh seperti jual beli barang secara besar, pendirian perusahaan, surat berharga, perbankan, dan asuransi. Contohnya itu kita bisa lihat jika dua perusahaan membuat kontrak kerjasama bisnis, maka yang berlaku adalah hukum dagang. Dan untuk yang ketiga nih teman-teman, ini tuh kayak serem banget karena kita akan bahas tentang hukum pidana. Berbeda dari dua hukum. Ini berbeda banget loh, karena kayak sebelumnya itu karena kan hukum perdata dan hukum dagang ya, itu bersifat individu dan mungkin hanya dua belah pihak. Sedangkan hukum pidana ini hukum yang mengatur kayak perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman seperti penjara, denda, atau pidana mati teman-teman. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran hukum yang bisa kayak merugikan orang lain, terus merugikan negara juga, itu bisa banget loh kalian kayak dipenjara dan denda atau bisa banget dipidana mati. Jadi teman-teman tuh harus tahu banget nih yang dilarang oleh negara tuh perilaku apa, supaya kalian tuh teman-teman semua tidak apa ya, ada sangkut paut dengan hukum pidana ini, karena serem banget teman-teman, karena ada pidana matinya ya. Tujuannya itu kayak bukan melindungi kepentingan pribadi, tapi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Contohnya itu kayak penipuan dalam bisnis atau penggelapan uang, termasuk pelanggaran hukum pidana karena merugikan masyarakat dan dianggap melanggar hukum negara ya. Jadi koruptor
Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Itu masuknya ke hukum pidana, tapi belum masuk ke pidana mati, teman-teman. Kapan ya kita bisa lihat koruptor-koruptor berdasi yang ada di meja kerjanya bisa dipidana mati? Kita doakan aja teman-teman, semoga hukum pidana di negara Indonesia yang katanya negara hukum ini bisa terlaksana dengan adil dan sangat adil. Kita lanjut ke pembahasan ya. Yaitu ada hubungan ketiganya. Nah, untuk hubungan antara ketiganya itu bisa digambarkan seperti kayak hukum perdata itu menjadi dasar utamanya dari hubungan antar individu, sedangkan hukum dagang adalah cabang nih dari hukum perdata yang mengatur dunia bisnis. Jadi kalau kayak hukum perdata tuh kayak apa sih pondasi atau dasar utama, sedangkan hukum dagang itu hanya cabang khusus ya, tapi dari hukum perdata yang mengatur dunia bisnis, sedangkan hukum pidana itu berfungsi sebagai pengawas dan pelindung jika dalam hubungan perdata atau dagang terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat secara luas. Contohnya itu ada misalnya seorang menipu orang lain dalam jual beli, awalnya hukum perdata, tapi karena ada unsur penipuan dan niat jahat, maka bisa berubah menjadi kasus pidana, teman-teman. Jadi kesimpulan dari topik kedua ini adalah hukum perdata itu mengatur hak dan kewajiban pribadi. Sedangkan untuk hukum dagang mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan. Kalau hukum pidana itu mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi. Ketiganya saling berkaitan dan melengkapi agar masyarakat bisa hidup dengan tertib, adil, dan aman nyaman di Indonesia ini. Jadi hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana itu seperti tubuh manusia. Hukum perdata adalah jantungnya, hukum dagang adalah aktivitasnya, dan hukum pidana adalah sistem kekebalan yang melindungi dari pelanggaran. Jadi teman-teman harus banget belajar hukum, karena biar kita tahu nih kita melanggar gak sih, kita merugikan orang lain gak sih. Dan kalau teman-teman merugikan orang lain, kalian jangan takut untuk dihukum, karena itu salah satu proses hukum yang berjalan ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah mengikuti video aku sampai sekarang, sampai topik pertama, topik kedua. Terima kasih sudah fokus untuk menonton video ini. Nah, kita udah di akhir video, yaitu teman-teman dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa setiap bentuk perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, punya ciri dan tanggung jawab yang berbeda. Begitu juga dengan hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Semuanya saling berkaitan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat serta dunia usaha. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menambah wawasan kita, dan membuat kita lebih paham pentingnya memahami dasar-dasar hukum dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap semangat, belajar, dan terus berpikir kritis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.